Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari Selasa ya, tanggal 1 September 2020. Baik, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam 2 Korintus pasal ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke 6 ya. Pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu adalah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Puji Tuhan. Saya pernah saksikan ya, dulu waktu kalau pada awal-awal mula pelayanan itu, kalau pergi ke Surabaya ketemu teman-teman hamba Tuhan begitu, teman-teman sama-sama lulusan dari sekolah teologi di Surabaya ya. Jadi mereka selalu nanya gitu ya, berapa besar gerejamu, berapa banyak jemaatmu, seolah-olah prestasi seorang hamba Tuhan itu dinilai dari berapa besar gereja yang dia sudah bangun, atau berapa banyak jumlah jemaat yang dia miliki ya. Atau juga orang melihat sisi lain pada berkat-berkat yang sudah, atau materi ya, yang sudah dimiliki oleh hamba Tuhan tersebut ya. Nah, ini tentu kadang menjadikan orang menjadi minder. Ada teman saya menjadi teman pelayan saya waktu itu, sama-sama merintis di Pontang, dan mulanya gereja di Pontang itu mulanya ya saya mau berikan kepada dia ya, karena waktu itu saya masih cenderung untuk perintisan ya, tidak pernah berminat waktu itu, tidak berpikir dan tidak berminat untuk menjadi seorang gembala jemaat ya. Jadi memang rencana saya berikan pada dia, tapi waktu dia mendengar hal ucapan-ucapan seperti ini, dia menjadi minder saudara ya, karena sudah ya kurang lebih setahun bersama saya, kita belum membuat sebuah gereja, sehingga kemudian waktu ada penawaran ya dari tempat yang lain, dengan dia dijanjikan untuk memegang sebuah pos PI, dia meninggalkan pelayanan di sini ya. Sekarang masih melayani ya di Surabaya ya sekarang ya. Nah, ada juga dulu seorang teman juga ya, jadi dia juga melayani sebuah pos PI di desa, di pos PI kami di Pontang ini ya, tapi di desa saudara ya. Nah, dia juga merasa minder waktu melihat betapa teman-temannya membandingkan ya, pelayanan ini, menanyakan hal yang sama. Dia juga jadi minder, lalu akhirnya dia menerima yaitu tanpa setahu saya ya. Jadi dia pindah ya ke tempat pelayanan. Ada satu tempat yang sudah ya lumayan banyak jemaatnya di pulau yang lain, ada gedung gereja. Lalu dia mendapatkan penawaran yang dia pikir jauh lebih baik, dia tinggalkan pelayanannya. Waktu itu saya sudah peringatkan kepadanya ya, tapi dia terus pergi, dan sayangnya sekarang sudah nggak melayani Tuhan. Nah ini sekarang, jadi banyak para pendeta hamba Tuhan ini merasa bahwa itu semua adalah prestasi ya, gedung gereja, materi yang mereka miliki. Tentu kalau saya secara pribadi saya nggak setuju. Saya lebih melihat kepada kebenaran firman Tuhan, bukan pada pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, tetapi
Rasul Paulus menulis kepada kita bahwa prestasi pelayanan kita itu diperlihatkan, ya, bukan dengan surat-surat pujian, bukan dengan gelar begitu ya, surat lulusan ijazah dari sebuah sekolah teologi ya. Ya, ada orang yang membanggakan ini. Saya punya teman pendeta, kalau ngundang dia lalu namanya nggak ditulis gelarnya lengkap, dia nggak mau datang. Atau pernah juga saya mendampingi seorang pendeta, waktu di satu kali ibadah KKR, dia dipanggil untuk maju ke depan tanpa lengkap dengan gelar-gelarnya, dia tidak mau maju. Jadi harus dikatakan lengkap dengan gelarnya baru dia maju. Tapi itu beberapa waktu yang lalu, kayaknya sekarang pendeta-pendeta sekarang nggak terlalu peduli dengan gelarnya lagi ya. Nah, jadi Rasul Paulus menulis kepada kita, perlukah kami menunjukkan surat pujian, ya? Nah, dia katakan itu tidak. Kenapa? Karena surat pujian itu ada pada diri orang-orang yang dia layani. Jadi seperti yang selalu saya katakan, saya senang aja kalau melihat jemaat itu menjadi kaya secara materi ya, menjadi kaya secara materinya, punya rumah bagus, mobil perusahaan, saya senang. Tapi bukan itu kesenangan saya yang terutama. Kesenangan saya yang terutama adalah ketika melihat jemaat Tuhan itu bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, satu kebanggaan ketika melihat mereka terpuruk, ketika mereka melihat tertipu orang. Nah, ini kan aneh nih, pendetanya kok malah bersyukur kalau melihat jemaatnya tertipu. Bukan tertipunya yang saya bersyukur, tetapi melihat bagaimana cara mereka merespon hal itu. Ya, ketika mereka tetap bisa bersyukur, ketika pada akhirnya uangnya nggak kembali, mereka bisa tetap bersukacita, memberikan pengampunan dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup untuk mengembalikan apa yang hilang itu dengan cara Tuhan sendiri. Itulah yang menjadi kesukaan saya, ya. Dan ketika mereka melihat kaya, mereka menjadi kaya, menjadi terhormat, tidak kehilangan, ya, tidak kehilangan jati diri sebagai anak-anak Tuhan, tetap menjadi pribadi yang ramah, rendah hati, suka memberi, melayani, ya, memberi bukan untuk pamer, tapi memberi karena mau berbagi kehidupan, berbagi pelayanan. Nah, ini menyukakan hati saya. Ya, itu kesukaan yang paling besar dalam segala hal, ya. Itu menurut saya. Nah, jadi juga menurut saya, secara pribadi, ya saya nggak punya materi kekayaan yang lebih, nggak, ya. Motor aja saya nggak punya. Yang punya motor istri saya. Ya, yang punya rumah juga istri saya, ini warisan orang tua ya. Nah, menurut saya yang paling penting itu adalah membangun karakter kita ya. Nah, ini aneh ya, Tuhan itu kan mau memberikan kepada kita keserupaan. Nah, ini keserupaan ini juga yang menjadi alat iblis untuk menipu Adam dan Hawa. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Tuhan ingin kita sama seperti diri. Nah, firman Tuhan, seorang murid akan menjadi sama seperti gurunya. Seorang anak akan menjadi sama seperti orang tuanya. Mendapatkan semua hal, mewarisi sifat-sifat karakter orang tua, sebagian dari karakter orang tuanya, dari ayah atau ibu. Tapi ayah ibu kita kan bukan makhluk sempurna. Bapa kita di surga adalah makhluk yang sempurna. Dan Allah merindukan kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita yang adalah sempurna. Tuhan inginkan kita, saudara, mendapatkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini yang sebenarnya Tuhan janjikan dan Tuhan akan berikan pada manusia. Sayangnya Adam dan Hawa tidak sabar ya. Di dalam ketidaksabaran ada kebodohan. Nah, ini hati-hati, kalau nggak sabar kita jadi bodoh ya. Saya seringkali berlaku tidak sabar dan berujung pada kebodohan. Kebodohan berujung pada kebebalan. Nah, ini kalau udah bodoh bebal lagi, wah repot itu urusannya ya. Jadi mari kita belajar dari hikmat tertinggi, yaitu dari kebenaran firman Tuhan.
Nah, Tuhan mau kita memiliki keserupaan dengan, terutama di dalam karakter. Sebab kalau kita tidak memiliki karakter Yesus, maka semua kuasa karunia yang diberikan kepada kita akan percuma. Orang yang tidak memiliki karakter akan berakhir pada kesombongan, pada keangkuhan, dan pada kebutuhan juga pada akhirnya. Nah ini ya. Jadi yang Tuhan rindukan kita memiliki karakter. Dan untuk mencapai keserupaan dengan Yesus, percayalah itu tidak mudah. Ya. Tapi Roh Kudus akan menolong kita. Kita perlu belajar firman Allah yang tertulis, membaca, merenungkan, memperkatakan firman. Tetapi yang paling perlu adalah menghidupkan firman. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menghidupkan firman itu di dalam perilaku kehidupan kita. Menghidupkan firman itu di dalam perkataan kita. Menghidupkan firman itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Firman, Roh itu akan mengubah firman menjadi daging di dalam kita, menjadi tubuh kita, mengejawantah di dalam perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita. Pikiran kita akan dipengaruhi oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga perkataan kita pun akan bernilai kebenaran firman Tuhan. Saya terus terang kadang lebih suka memperkenalkan diri saya sebagai pengikut Yesus daripada orang Kristen. Ya, orang tanya sama saya bilang saya ini pengikut Yesus. Ya, orang menyebut kami Kristen, tapi saya pengikut Yesus. Ya, kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak menampilkan dirinya sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Ya, sekarang dulu ada penginjilan C4 gitu ya. Itu penginjilan untuk orang-orang memperkenal Isa tanpa membuat mereka menjadi Kristen. Ya, tapi memang aslinya kan begitu. Artinya Yesus tidak membawa agama Kristen di tengah-tengah dunia ini. Orang yang menyebut para pengikut Yesus adalah Kristen awalnya di Ethiopia itu ya, pengikut-pengikut dari Rasul Paulus, pengikut pengajaran Yesus. Ya. Nah, jadi yang paling penting buat kita bukan atribut kekristenan, tapi perilaku kehidupan yang menyerupai dengan Kristus. Memiliki karakter Kristus seutuhnya di dalam kehidupan kita. Nah, itu artinya kita harus juga menampilkan ya, sifat-sifat atau buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam saat kita berinteraksi dengan masyarakat kita, saat kita bergaul dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar kita, seperti yang saya kasih contoh kemarin itu ya, tetangga yang menjengkelkan. Nah, kemarin ada teman hamba Tuhan juga sharing, ada orang dikasih buka warung di depan gereja, akhirnya malah pelunjak gitu ya, taruh barang, bikin pintu jadi sempit. Dan orang susah masuk gereja, akhirnya juga sampahnya ini susah juga, ditegur, marah. Nah, ini ya hal begini saya pikir laporkan aja ke Satpol PP biar mereka yang bertindak ya. Tapi kalau memang sudah nggak bisa ditegur, kayak saya negur tetangga ya, sudah saya tegur secara pribadi, nggak mau dengar ya, saya lapor Pak RT yang negur. Malah saya dibilang orang kafir ya juga, ya kan? Tapi saya percaya dalam situasi hal seperti ini ya, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mengatasinya. Dan Tuhan memberikan saya hikmat, saya minta mereka untuk ya, orang ini untuk membersihkan halaman saya menggajinya untuk itu ya. Jadi saya percaya Tuhan akan berikan hikmat. Nah, memang butuh kesabaran banyak untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Kita perlu roh penguasaan diri ya, kita perlu roh kemurahan. Tapi saya percaya kalau kita semua punya kerinduan untuk menjadi serupa dengan Yesus, maka Tuhan akan, Roh Kudus akan menolong saudara, memampukan saudara untuk bisa mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, kuncinya itu ketaatan. Ingat, ketaatan itu nggak butuh kerelaan hati. Ketaatan itu butuh keberanian untuk percaya, butuh keberanian untuk berharap, butuh keberanian bahwa apa yang kita lakukan meskipun kelihatannya merugikan, kelihatannya nggak menguntungkan, tapi pasti akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya ya. Nah, pada akhirnya ini kan yang nggak enak. Kita maunya
sekarang ya, hari ini juga persoalan terselesaikan, semua beres. Tapi tidak seperti itu cara Tuhan. Seperti saya katakan tadi, dimula iblis menawarkan itu jalan pintas. Kalau kau makan buah ini, kau akan menjadi serupa dengan Tuhan. Betul, tahu baik dan jahat. Tapi saya nggak punya karakter, nggak punya karunia penguasaan diri. Nah, itu membawa kepada kebodohan saja. Nah, tidak ada jalan instan, ya, tidak ada. Keserupaan dengan Kristus kita dapatkan melalui sebuah proses panjang kehidupan. Pengenalan akan karakter Kristus membawa kita untuk bertumbuh di dalam karakter. Jadi kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal firman secara pribadi, ya, baca firman Tuhan secara teratur, baca, renungkan, perkatakan, perilaku, lakukan. Ya. Jadi kemarin seorang mengajak berteman dengan saya, seorang gadis ya, dia mengajak berteman, lalu sharing, lalu dia menceritakan betapa ayahnya berselingkuh, meninggalkan mereka, meninggalkan ibu, ya, dan dia begitu luka hati, begitu pahit hati, dan dia mau membalas dendam dengan caranya, mau melukai para pria begitu. Nah, tapi saya memaklumi ya. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya juga pelayanan seperti ini ya. Saya banyak melayani anak-anak gadis yang nggak saya kenal, yang sudah belasan tahun, bahkan ada puluhan tahun saya layani sampai hari ini ya, dan banyak dari mereka dipulihkan hidupnya tanpa saya pernah mengenalnya. Ini tanpa saya pernah bertemu secara pribadi muka dengan mereka, enggak. Saya hanya melayani mereka melalui Facebook mereka, melalui HP, melalui WA, tapi nggak pernah ketemu mereka. Tapi saya bersyukur bahwa mereka dipulihkan. Ya. Jadi bukan pelayanan itu jarak jauh, jarak dekat itu nggak masalah. Kuasa Tuhan itu sama. Kuasa Tuhan, roh Tuhan bisa menjangkau orang di mana saja. Malah saya pikir ya, berapa kali pelayanan mendoakan orang sakit gitu ya, malah lebih jos gitu kalau jauh-jauh tidak lihat mukanya. Kenapa? Oh, mereka ada yang berapa yang sakit, lumpuh ya, kena kanker, sembuh sudah. Sembuh kenapa? Bukan karena saya punya kuasa, enggak. Tapi karena mereka mau mentaati firman, mau melakukan firman. Memang kadang-kadang kalau saya melayani, kalau orang-orang saudara tanya sama orang-orang yang pernah saya layani, saya itu bersifat destruktif ya, kayak mau merusak begitu ya. Saya akan menekan mereka, marah-marah sama mereka ya, biar orang tersinggung lah. Kalau ditelepon kan tersinggung nggak apa-apa, jauh saudara ya. Dia mau marah ya marahlah ditelepon. Nah, mau nangislah ditelepon ya kan. Saya nggak lihat mukanya. Kalau saya lihat mukanya dia nangis, wah saya nggak bisa ngomong mungkin ya. Nah, ini kan ditelepon saja. Tapi bersyukur bahwa mereka mentaati kehendak Tuhan dan mereka disembuhkan. Ya. Saya bersyukur melihat mereka dipulihkan. Tapi pelayanan ini ada yang cepat, ada yang prosesnya lamban, bertahun-tahun prosesnya. Saya melayani orang itu juga ada yang bertahun-tahun sudah, ya baru beres. Ada yang bertahun-tahun belum beres juga. Nah ini kita perlu karena ya penguasaan diri untuk tetap bersabar menghadapi orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Apalagi suami istri. Nah, setelah itu ya suami istri. Nah, itu kadang kita perlu melayani istri kita, melayani suami kita. Andai kata mereka berbuat fasik, andai kata mereka tidak hidup dalam kebenaran. Nah, kita yang benar tuh jangan ikut-ikutan berbuat fasik, ya toh. Kalau kita merasa kita orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman meninggalkan orang beriman, kata firman Tuhan, ya kita nggak terikat dengan itu. Tapi jangan orang beriman yang meninggalkan orang tidak beriman yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya. Apalagi kalau itu pilihan dirinya sendiri, saudara. Ya. Jadi kita semua perlu roh kesabaran, kemurahan hati. Dan orang yang kita layani sebenarnya adalah surat pujian. Ya, saya tidak katakan semua pelayanan saya sukses, enggak. Banyak juga yang gagal. Ya. Tapi saya terus mau melayani mereka secara maksimal. Dulu ada anak-anak yang tinggal di rumah yang menjengkelkan hati. Ya.
Mereka bilang, wah dah diusir aja. Saya nggak mau. Saya bilang kita berdoa aja. Nanti kalau cara Tuhan untuk kasih dia keluar. Dan pada akhirnya memang keluar sendiri. Ada juga yang dikeluarkan orang lain, bukan saya. Jadi ya saya akan melayani mereka selama mereka masih mau dilayani. Tapi kalau yang keluar saya tidak ngurus yang keluar. Ngapain saya ngurusin keluar? Makanya saya ini tidak pernah besuk orang yang nggak datang ke gereja. Saya nggak mau besukin. Ngapain dibesukin? Oh, kalau mau balik ya balik. Oh ya kan? Ya masa perlu balik. Oh ya mungkin saya ini bukan gembala yang baik. Saya ini kurang suka besuk orang ya. Saya juga kurang suka mendoakan orang. Artinya orang kalau minta didoakan hanya untuk dimanjakan dengan doa-doa saya nggak mau. Ya. Saya berdoa, jadi saya berdoa itu juga tidak sebut nama orang karena tidak hafal namanya itu, tidak hafal nama jemaat sekian banyak itu, banyak yang saya nggak tahu, lupa namanya itu, mau nanya sungkan nanti dipikir kok sombong ya. Jadi ya kalau orang-orang terdekat tahu ya, tahu karakter saya bagaimana. Jadi itulah yang terus saya kerjakan di dalam hidup saya. Jadi seperti Rasul Paulus juga katakan, aku bukan petinju yang sembarangan memukul ya. Sembarangan mukul pukul balik kan KO ya. Nah dia katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya jangan sesudah aku memberitakan Injil aku sendiri ditolak. Nah ini saudara, ini yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Ada banyak orang melayani orang lain saudara. Melayani dengan maksud dan tujuan yang benar, tapi kadang caranya keliru melayani, lalu dapat respon yang keliru. Langsung sakit hati, luka hati disimpan, waduh, dan menggerogoti fondasi iman. Akhirnya ya adanya dua kesesatan. Satu tersesat di dalam rumah Tuhan, atau juga betul-betul tersesat dengan meninggalkan rumah Tuhan. Tapi tidak ada bedanya kan. Jadi jangan sampai saudara itu tersesat di dalam rumah Tuhan, tersesat di dalam pelayanan, masih melayani, masih beribadah, tapi terus simpan luka hati, terus simpan sakit hati, terus simpan kekecewaan. Nah ini akan bikin rugi saudara sendiri. Jadi mari saudara, di tengah kesulitan, di tengah penderitaanmu yang kau alami saat ini, engkau bukan berarti engkau nggak bisa bersukacita. Kita tetap bisa bersukacita saat kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus sendiri, bukan taruh pengharapan kita kepada orang-orang sekitar kita. Jangan menaruh pengharapan pada orang yang saudara layani. Artinya kita seringkali punya harapan tendensi yang tinggi ya. Kita melihat orang nah ini masalahnya, kita ingin melihat perubahan yang instan, yang cepat. Nggak bisa saudara. Perubahan itu butuh proses, semua perubahan butuh proses. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang akan berlangsung seumur hidup saudara. Nah, jadi ini semua perlu kesabaran. Tapi tugas kita dalam mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau hasilnya itu milik Tuhan, segala kepujian kemuliaan itu bagi Tuhan. Jadi jangan terpaku kepada hasil, karena Tuhan itu sebenarnya melihat kepada proses. Apa yang kita kerjakan hari ini? Apa yang kita lakukan buat Tuhan? Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan setia. Hasilnya itu biar Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menilai. Tidak perlu kita mencari penilaian untuk apa yang kita kerjakan. Apa? Ya nanti kita akan jadi kecewa, saudara. Karena kita sudah tetapkan target-target lalu nggak terpenuhi, kita kecewa. Tidak. Mungkin orang bekerja menurut target, saya tidak ya. Saya bekerja, saya tidak menetapkan target dalam arti harus sekian-sekian. Yang saya tetapkan adalah karakter keserupaan dengan Kristus. Itulah yang saya lihat. Jadi saya tidak akan biarkan hidup saya berdasarkan apa penilaian orang tentang saya, atau bahkan penilaian tentang diri saya sendiri. Saya berdasarkan pada apa yang bisa saya kerjakan hari ini, yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah anugerahkan, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dengan semampu saya. Kalau tidak mampu, ya tak biarkan, ya saudara ya. Gitu. Jadi saya tetap mengerjakan segala sesuatu di dalam sukacita, di dalam
kemurahan kebaikan Tuhan. Nah, ini dari malam hujan terus sampai pagi ini. Habis doa pagi masih tetap hujan ya. Jadi nggak bisa merumput di luar. Nanti saya bolongin gelas. Bentar mau bolongin gelas lagi ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, demikian kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih, senang bersama dengan Bapak Ibu, Bapak Sam Tanus, sehat selalu, puji Tuhan. Semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita akan menikmati semua kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan memimpin saudara untuk memahami dan menghidupkan firman itu di dalam diri saudara, ya. Firman yang tertulis menjadi roh yang menghidupkan, ya. Bukan roh yang mengagumkan, gitu ya. Jadi kita terpaku pada huruf-huruf yang tertulis tanpa roh, maka huruf-huruf itu akan menjadi palu mudah untuk menghakimi satu dengan yang lain. Di roh yang menghidupkan, memberikan kasih motivasi terhadap hidup. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya percaya Roh Kudus menolong saudara, sehingga kemana saudara pergi saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan akan berhasil, dan semua apa yang kerjaan akan menjadi berkat. Sampai jumpa kembali, salam sehat untuk kita semua.